Ta'ala Khawlah binti Sa'labah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari solusi. Ya Rasulullah, dahulu ketika aku masih muda, ketika aku bisa melahirkan anak yang banyak, suamiku sayang kepadaku ya Rasulullah. Namun setelah akhir-akhir ini aku berbuat masalah, kemudian kami berselisih dalam satu hal, maka ternyata suamiku ini mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin akan jatuh talak pada saat itu ya Rasulullah. Saya ingin tahu bagaimana hukumnya dengan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh suamimu si Aus bin As-Samit? Maka kata Khawlah, suamiku mengatakan dia menyamakan punggungku dengan punggung ibunya. Artinya kalau dalam bahasa sekarang zihar, ya. Dan ini adalah kalimat ketika seseorang menceraikan istrinya dengan menyamakan dengan ibunya pada saat itu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa itu zihar? Zihar adalah kalimat yang menyamakan seorang istri dengan orang yang tidak boleh dinikahi, ya, dengan orang yang tidak boleh dinikahi, atau yang namanya orang yang menjadi mahram kita. Artinya dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tidak lagi sebagai status sebagai seorang istrinya Aus, maka engkau telah cerai secara otomatis karena engkau telah ditalak. Maka subhanallah, Khawlah mengatakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh suamiku itu tidak sengaja mengucapkannya. Dia mengucapkannya dalam keadaan emosi karena dia tidak berniat untuk menceraikanku. Dia masih sayang kepadaku. Namun baginda Nabi SAW mengatakan, engkau tetaplah berpisah dengan suamimu karena begitulah hukumnya. Berkatalah Khawlah kepada baginda SAW, karena aku tidak mendapatkan solusi yang aku inginkan darimu, baiklah aku akan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khawlah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, masa nggak ada solusi lain gitu? Masa saya harus berpisah dengannya? Kalau saya berpisah dengannya, kalau anak-anakku ikut kepadanya, anak-anakku banyak ya Rasulullah. Anakku ikut dengannya, maka anakku akan disia-siakan. Kalau anak-anakku ikut denganku, maka anak-anakku akan kelaparan karena nafkah daripada suamiku. Tolonglah, jangan pisahkan kami. Ini mungkin belum pisah ya Rasulullah. Rasul mengatakan tetap pisah. Maka Khawlah pun pulang. Di dalam perjalanan dia meminta kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya pun dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah solusi dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ternyata zihar yang tadi dilakukan masih bisa untuk dipersatukan dengan cara apa? Ada denda daripada hukum agama kita. Yang pertama dengan cara memerdekakan budak. Kalau dia sudah memerdekakan budak, maka dia boleh kembali kepadamu, kata baginda Nabi SAW. Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaupun dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Maka setelah denda ini dijalankan, barulah boleh Aus dan Khawlah bersama kembali. Nah, ini juga berlaku sampai saat ini. Maka subhanallah, ketika ada sesuatu yang terjadi, maka ada denda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tadi datang kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah pun memberikan solusi, bukan karena emosi Rasulullah, bukan karena perasaan Rasulullah SAW, namun ternyata hukum itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan daripada curhatan kita. Hikmah apa yang bisa kita petik ketika kita memohon solusi daripada orang lain? Ternyata solusi terbaik adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mengadu terbaik tempatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita mengalami penganiayaan lalu kita sembunyikan, tidak. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya, sembari kita berusaha sebagai manusia, berikhtiar mencari jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluar terbaik yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan hukum negara, karena tidak boleh juga kita mendiamkan suatu kezaliman yang terjadi, suatu tindak aniaya yang terjadi. Maka Khawlah pun pulang dengan tenang bersama kembali dengan Aus setelah melaksanakan yakni denda-denda yang telah ditetapkan dalam agama kita. Allah ini Masya Allah ya, memang bicara masalah KDRT ini permasalahan dilematis. Yang betul. sekarang ini bisa saja melapor kepada polisi dan suaminya ditangkap. Pada saat suaminya ditangkap, dia nggak bisa makan karena